Oke. Tapi Oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Gearpods Podcast episode kali ini. Hari ini gue udah kedatangan teman gue lagi, namanya Zikra. Zikra ini bekerja di business development perusahaan bidang startup bidang ekspor impor. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Dari lu ada yang mau ditambahin, Zik? cukup kali ya. Cukup. Oke. Iya, kan kita mau ngobrol biar kenalan nih. Betul. Nih kita juga mau liatin CV lu ya bos ya, buat biar kenalan lebih dalam. Oke, gue share screen dulu. Udah kelihatan belum bos? Kelihatan, aman. Kelihatan ya Zik. Ini CV Zikra S. Zikra ini dari Teknik Industri UPN Veteran Jakarta. IPK terakhir di 3,72. Terus pengalaman organisasi ini Zikra aktif di Krisan, Departemen Krisan ini Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 2018. Ya, Zik. Terus ada lagi audit di DPM 2016-2017. Terus juga selain di organisasi internal di jurusan itu Zikra aktif di Kami Veteran, Keluarga Mahasiswa Minang UPN Veteran Jakarta 2016-2017 sebagai chairman, ketua. Di SMA itu Student Deliberation Council ini MPK ya, Zikra? MPK, iya MPK. Oke, terus juga dan ketua di Rohis ini ya, 2012-2013. Oke, terus pengalaman kerja sama magang. Pengalaman kerja sama magang ada beberapa nih dari Zikra. Itu ada Sinar Sosro, pernah kerja di Jakarta Fair 2016. Terus ada lagi sebagai ilustrator dan kreatif designer Bingka Fotografi 2016. Di UPN Veteran Jakarta sebagai asisten lab IPIC 2018. Di Batam Aeroteknik 2018. Ini yang dipakai buat kerjaan skripsi juga ya, Zik. Udah bareng berdua nih. Berempat sebenarnya. Ada yang lainnya. Ya. Oke. Habis itu Foodtech Indonesia 2018. Ini PPIC and Production Department. Terakhir ini lembaga kaderisasi Semanda pas SMA ya Zik ya? Atau pas lu kuliah pas juga masih sampai ya? Kuliah ya? Iya masih 2012, 2017. Oke, ini CV dari Zikra. Stop share, kita mau lanjut ke ngobrolin yang lain. Yang pertama nih Zik, mungkin bisa di-share pengalaman pas kuliah. Gimana bos? Monggo. Pas kuliah itu apa dari awal nih ya bos ya? Boleh dari awal. Pertama itu kalau dibilang dari awal milih, mungkin ya singkat aja kali ya. Dari awal milih itu fokus utamanya adalah pengen kuliah di daerah yang bisa kerja sampingan. Makanya kemarin tuh fokus utamanya adalah bukan univnya, yang penting PTN, tapi daerahnya. Jadi milihnya waktu itu tuh daerah Jakarta, Jogja, sama Surabaya kepikirannya. Gimana pun harus bisa kuliah di antara 3 daerah itu deh. Jadi fokus utamanya bukan ke univnya, yang penting PTN aja. Univnya apa aja, tapi yang penting PTN. Terus kalau jurusannya dulu tuh sangat minat banget tuh sama teknik kimia. Makanya di pilihan ujian SBM tuh dari 3 pilihan 2-nya tuh teknik kimia, yang satunya itu teknik industri. Tahunya jebolnya teknik industri di UPN Veteran Jakarta. Jadi kalau ditanya sesuai nggak sama yang dimau, jawabannya iya, karena prioritasnya waktu itu adalah di antara Jakarta, Surabaya, sama Jogja. Salah satu deh yang penting daerahnya. Udah dapet Jakarta, dapat di UPN Veteran Jakarta. Gitu. Terus pas kuliah ternyata nggak ada teman di sini. Definisi nggak ada teman tuh ternyata gue dari Padang itu cuman sedikit ya. Satu banget, apalagi di Fakultas Teknik kan satu doang yang benar-benar dari Padang.
pas dicari-cari di univ lain ternyata ada total 4 orang anak tahun 2015. Dikit banget. Gitu sih. Terus apa lagi ya? Pas kuliahnya juga apa gimana, Bos? Maksudnya ini pengalaman organisasi atau lu kerja sampingan itu apa aja, Bos, yang bisa di-sharing kira-kira? Kalau kerja sampingan karena fokus utamanya emang dapetin kerja sampingan kuliah di Jakarta ya. Waktu itu tanya sana sini ternyata dapet kenalan sama Abi. Ya, Abi apa namanya ketua angkatan kita. Jadi dapat link dari Abi buat kerja sebagai SPB di Jakarta Fair buat sosro waktu itu, salah satu minuman. Ya tahu lah ya sosro ya. Dapat di sana, kerja di sana, dan ternyata kerjanya tuh kayak lumayan keras, sangat bekerja keras waktu di sana kan. Kayak ya emang sih ada 2 shift. Jadi tapi kalau full shift tuh bisa kayak berangkat jam 6 pulang jam 3 atau jam 4 mau sahur karena waktu itu bulan puasa. Jadi emang full seharian. Jadi karena sangat kerja keras kayak waktu kerja di sana. Gitu. Terus ada juga ilustrator, bingkai fotografi, terus ada magang dan segala macam. Karena gue bukan orang yang kayak sangat pintar untuk perlombaan atau apapun itu ya, makanya tak banyakin kerja part time lah, kerja magang lah dan segala macamnya, karena kayaknya yang bisa gue perjuangin lebih itu di bagian situ gitu. Organisasi pun nggak terlalu banyak ya kalau gue di kampus, cuman yang internal aja, plus yang tingkat kampus tuh cuman yang kami veteran tadi tuh, keluarga mahasiswa Minang. Itu sih. Itu paling ya di sedikit penggambarannya waktu di kampus itu apa. Jadi fokus utamanya itu selain kuliah adalah kerja sampingan. Habis itu kerja sampingan lagi. Habis itu kuliah. Ya, tapi gitu lumayan berkesan juga ya, Bos ya, pengalaman-pengalamannya. Oh, sangat berkesan dong. Terus mau nanya ini lagi nih, Zik. Tadi kan di di CV lo itu ada ini nyebutin skripsi juga ya. Skripsi lo ngambil apa, Bos? Oh ya, info dulu ya. Skripsi itu update terakhir 2 tahun yang lalu, Bos. Dari tahun berapa? 2019 itu pas lulus deh. Ngambil tentang apa? Skripsi itu masih ingat gak, Bos? Masih balance scorecard, KPI dengan metode TOPSI. Anjay. Oke. Nah, itu gue mau tanya ini sih, Bos. Dari skripsi itu, kira-kira apa emang lu udah ada bayangan mau nyari kerja tuh di bidang Lean ini, atau dulu tuh kayak gimana ceritanya? Jadi pada dasarnya untuk skripsi itu prioritas utamanya itu adalah gimana caranya nemuin sebuah judul skripsi yang oke dan bisa dijalanin tepat waktu, dan gue juga bisa lancar ngerjainnya. Makanya kemarin tuh ternyata dapat jodohnya dengan judul gunain balance scorecard buat nyari KPI dan segala macam, tapi di mix sama metode TOPSIS dan dibantu sama Bu Alina yang kebetulan ada ya sangat membantu sekali karena itu emang bidangnya Bu Alina kan waktu itu. Tapi nggak ada objektif buat kerja gue harus yang deket-deket sini, gue harus dapetin kerja di bagian ini ABCD, nggak ada kesana, karena objektifnya adalah gue bisa lulus dengan judul yang gue kuasai. Tapi nggak ada objektifnya kayak gue harus kerja di bagian ABCD, nggak sama sekali, karena waktu itu pun digarap dari tahun 2018 kan, waktu kita pertama kali di BAT sama Harnan kebetulan kanan. Jadi kayak kayaknya dari waktu kita magang kayaknya udah bisa digarap. Jadi lumayan lama sih ngegarap skripsinya. Sambilannya udah lumayan lama dari tahun 2018. Lulus itu tahun 2019. Gitu sih. Jadi nggak ada objektifnya buat harus kerja di bagian ABCD, nggak gitu. Oke. Kebetulan jadi, gitu.
kalau objektif lu yang pas awal-awal mencari kerja itu kayak gimana tuh bos? Jadi kayak pengalaman lu pas awal jadi job seeker gitu. Kira-kira mungkin lu bisa share. Oke. Kalau awal itu kan kita sama ya, menghadiri sebanyak-banyaknya job fair. Kayak mana nih yang paling cocok? Gue harus kemana lagi nih nyari job fair di mana lagi nih? Oh ada di sini nih, ya udah kita rombongan ke sana, ABCD dan segala macamnya. Dan di antara proses tadi itu gue sempat pulang ke Padang buat ngurus beberapa dokumen tambahan kan, kayak SKCK lah, kayak dan lain-lainnya lah, apalah gitu gue urus. Perintilan ada aja kayak. Iya, perintilan gitu. Terus ternyata pas di Padang tuh gue ngabisin waktu seminggu atau 2 minggu gitu, lupa. Pas balik ke sini ternyata temen gue udah ada yang dapat kerja. Panik. Iya dong. Kita sebagai yang manusia, berusaha untuk manusiawi banget gak sih? Iya. Pasti ada. Lu sama insecure. Iya, lu sama sama gue lulusan tapi lu udah dapat kerja dulu. Ya kan, panik dong. Jadi kayak gue harus lebih giat lagi nih nyari kerja. Gue harus nongkrong banyak-banyak. Waktu itu gue selalu di WiFi ID di dekat Limo. Setelah pom bensin sebelah kiri, gue ngabisin waktu gue ngelamar kerja di sana. Kalau nggak di job fair, banyak banget di sana. Job street gue sampai habis, nggak bisa ngelamar lagi karena udah limit. Pengalaman ya. Gue juga pernah sih. Iya. Tapi akhirnya dapat jodohnya di job fair yang kalau nggak salah sama lu juga ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh sama Harnan juga dapat di job fair. Waktu itu gue kebetulan perusahaan yang sekarang tuh buka di job fair itu, dan dia bukanya itu pertama buat teknik industri, buat di bagian shipping logistik kan masih masuk tuh. Udah deh gue lamar. Plus ada salah satu programnya itu kayak IE namanya intra-entrepreneur. Jadi kalau pengen jadi pengusaha, mindsetnya dan segala macam bisa di situ. Jadi gue lempar 2 CV di startup itu gitu. Perusahaan yang sama ya? Karena perusahaan yang sama. Karena fokus utama gue waktu itu adalah gimana caranya gue bisa ngedapetin kerjaan secepat mungkin. Apapun, di mana aja, justru bukan jadi goals utama gue gitu. Jadi gimana caranya gue dapat pengalaman dulu, gue dapat kerjaan dulu, apapun itu. Ntar kalau keterima gue ambil. Gitu sih objektifnya. Jadi nggak ada kayak gue harus ke perusahaan A, gue pengen kerja sebagai ABCD. Enggak. Gue sih awal-awal nggak ada objektif ke sana. Ya udah. Taunya dipanggil di sana. Gitu deh. Itu sih pengalaman cari kerjanya. Prosesnya gimana tuh bos yang tempat sekarang? Proses rekrutmen. Oke, jadi sebelum di sini tuh waktu itu gue pernah wawancara tuh ada 2 kalau nggak salah deh. Satu di Traknus. Traknus Nusantara. Iya. Satu lagi itu di Suzuki. Boleh disebut nggak sih? boleh. Kan ibaratnya boleh, kita ya pengalaman lo aja kan gitu. Traknus sama Suzuki. Iya. Yang satu gue kalau nggak salah gagalnya di mana ya? Udah wawancara tim gitu. Kayak apa sih namanya Nan? Satu grup. FGD. Kasih study case. Forum grup. Iya, udah lama banget. Iya betul, FGD. Gue di sana kayak terlalu mendominasi dan saya gagal. Itu di Isuzu berarti ya? Bukan, itu di Traknus. Oh, di Traknusnya. Oke. Terus di Suzuki. Kalau di Suzuki itu udah wawancara sampai HR. Tapi habis itu saya kayaknya entah digantung atau gue yang nggak ngecek email lagi gitu sampai sekarang. Ternyata tanya diterima. Tapi nggak tahu. Tapi abis itu pas yang di sekarang itu misalkan nih gue masukin CV-nya hari ini sore hari, besok paginya ternyata gue dipanggil buat buat interview.
datang dong dari Depok ke Tangerang, jauh banget ujung ke ujung, nggak pakai motor, kita pakai kereta. Tapi nggak masalah, tapi masalah sih waktu itu. Repot ya. Jauh banget kan. Tapi ya udah dijalanin. Ternyata nggak tepat waktu karena diminta jam 7 pagi coba. Nggak tepat waktu, jam 7 lewat gue datang ke sini, dan ternyata di sini tuh proses rekrutmennya sedikit unik, sedikit berbeda karena tidak seperti perusahaan kebanyakan di mana proses rekrutmennya kayak di awal tuh banyak kayak tes apa dulu, tes psikologinya, terus psikotes, terus wawancara HR lah, wawancara ABCD lah, terus baru nego gaji lah, bla 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 lah, kan panjang tuh. Karena kebetulan gue di sini tuh yang terima bukan di bagian shippingnya, tapi di bagian entrepreneur-nya gue diterimanya. Gitu. Jadi singkat, padat dan jelas waktu itu di hari pertama. Jadi kayak kalau kamu mau di sini silakan datang di hari Senin. Kalau kamu nggak mau datang di hari Senin, ya udah nggak usah. Intinya percakapan waktu itu sesimpel itu gitu. Dengan dijelaskan gue bakalan kerja apa, gue bakalan ngapain di entrepreneur itu, dan gue bakalan menerima apa sebagai imbalan, dijelasin semua. Dan ternyata keputusan waktu itu adalah dari 20-30 orang waktu itu yang dipanggil, yang datang di hari Senin cuma sekitar 9 atau 10 orang, sekitar 10 orang. Gitu. Jadi dan itu langsung dibuka sama bosnya ya, bukan HR dan segala macamnya. Jadi gue langsung berkomunikasi sama bosnya, dan di entrepreneur itu secara garis besar sih yang yang ditekankan adalah lu mau belajar atau tidak. Kalau ini kalau ini lu nggak mau belajar, lu carinya kerjaan yang nyaman dan segala macam, ya nggak bakalan cocok kerja di sini gitu. Tapi kalau lu nyari yang nyaman, tempatnya udah settle, udah jelas, settle dan segala macamnya, mungkin bukan di sini tempatnya gitu. Karena waktu itu gue serentak, gue pernah ngelamar di ini juga. Waktu itu serentak sama apa ya namanya ya, di Pasar Kemis, tempat pabrik Adidas gitu deh. Waktunya bentrok ya? Iya, enggak aduh gue lupa lagi asli. Pokoknya produksi sepatu nih bos. China gitu, Pasar Kemis, apa sih namanya Nan? Lupa Nan. Oke, nanti kita cari. Iya, itulah. Lu mau cari dulu nih. Kayak namanya ya? Aduh, udah di ujung sepatu sih ini. Apa gitu namanya? Udah lanjut Nan. Cinglu. Oke. Cinglu. Itu sepatu ya? Nyari. Apa dia? Sepatu. Footwear. Waktu itu gue udah diterima di Cinglu. Oh. Iya. Tapi apa nih considerationnya? Jadi gue udah keterima sebagai, jadi di hari Senin itu gue datang setelah 1 minggu atau 2 minggu ngejalanin IE itu seperti apa. Ternyata gue serentak juga waktu itu sama Cinglu. Dan di sana tuh adalah gue diterima sebagai di bagian lean gitu kalau nggak salah deh. Gue udah tes semuanya, wawancara sama nanti manajernya gue nanti, terus kerjaannya dijelasin ABCD, terus udah nego gaji, terus gue wawancara tuh beberapa kali sama HR, sama kepala tim kayaknya satu lagi, terus abis itu sama manajer, udah sampai 3, udah nego gaji, tinggal tes kesehatan doang di sana. MCU. Tapi setelah itu prioritas utama gue adalah kalau gue ke Cinglu, artinya adalah gue ngasih apa yang selama ini gue pelajarin di kuliah, di SMA kan gue belajar teknik industri, di bagian lean juga masuk salah satu matkulnya kita kan. Kalau gue ke Cinglu, artinya adalah gue ngasih apa yang gue dapet di kuliah ke Cinglu. Tetapi kalau gue di perusahaan gue yang sekarang itu kayak gue belajar hal baru, apapun itu. Jadi kayak di sini itu kayak full time learner gitu loh. Jadi kerjaan utamanya itu adalah belajar dan hal-hal yang belum pernah gue pegang sebelumnya. Jadi kayak gue merasa lebih
tertantang kalau gue ngambil kerjaan tuh yang di perusahaan gue yang Tempat sekarang, sekarang. di startup yang sekarang. Iya, meskipun di Cinggu tuh ngasih per bulannya lebih oke ya daripada di sini, karena di sini tuh di entrepreneur tuh proses rekrutmennya benar-benar sebenarnya selama 3 bulan kan. Di masa probation itulah proses rekrutmennya mereka. Dan di 3 bulan ini gue tidak menerima imbal sesuai dengan yang seharusnya kayak staff ya. Kayak pokoknya gitu dah. Tapi lebih memilih di sini gue karena kayak wah kalau di Cinggu gue cuma ngasih apa yang gue pelajarin doang nih selama ini nih, gue belum tentu dapat ngulik hal baru dan segala macem. Tapi di tempat yang sekarang kayak gue bisa banyak ngulik hal baru, tahu banyak hal baru yang di kuliah gue nggak nyentuh sama sekali. Jadi kayak wah oke nih gue coba gitu, masuk deh gue kesini sampai sekarang ya. Mantap 2 tahun ya berarti ya, ini jalan 2 tahun ya sih kayak udah lebih 2 tahun lebih. April 2 tahun ya, sekarang September berapa tuh? Iya jalan 3 tahun ya berarti. Nah itu ngomongin ini nih bos, jadi kan lu ada sempat mention ini Zik, kayak di tempat yang sekarang itu lu ngerasa ketantang sama ibaratnya belajar hal baru. Itu emang lu job desk-nya itu ngapain sih Zik? Bisa lu share gak? Kayak yang ibaratnya bikin lu tertantang dan dapat hal baru gitu. Oke, yang pertama sebenarnya adalah tentang mindset. Klasik sih sebenarnya tentang mindset, karena gue masuknya di entrepreneur kan. Pas masuk ke sana tuh tiap harinya kita belajar lagi nan. Jadi masuk kerja itu jam 9, tapi IE ini masuknya jam 7 pagi. Jam 7 gue dengerin komunikasi langsung sama bosnya, orang nomor satunya di sana, yang menjadi salah satu pertimbangan gue juga kenapa gue milih di sini gitu. Karena kalau gue di Cinggu mungkin gue komunikasinya sama sesama staff, dan mentok-mentok tuh kayak kepala tim leadernya doang kan. Ya, manajer pun ya. mungkin cuma sekali. Manajer pun mungkin cuma sekali-sekali gitu. Yang dimana kalau kita ibaratin kayak, wah kalau gue di sini di startup yang sekarang, gue bisa komunikasi langsung sama bosnya, dimana caranya berkomunikasi, pikirannya, objektifnya dia mau kemana, maksudnya angle dia, refleks dia terhadap sebuah masalah, kayaknya lebih banyak bisa gue pelajarin dari yang di sini gitu. Toh dia orang nomor satunya gitu. Jadi kayak ada banyak sekali ilmu yang bisa diambil dong. Dan itu gue jalanin selama 3 bulan, kelas setiap jam 7 pagi sampai jam 9-nya ngantor. Dan di kantor pun pertama kali itu gue ditempatin di shipping. Di shipping. Bukan di entrepreneur ini? Oh enggak. Jadi entrepreneur tuh bebas milih tim. Kita semacam satu divisi, satu tim khusus gitu. Silakan lu mau ngambil apa gitu. Dan pertama kali itu gue ngambil sebenarnya tuh di digital marketing. Cuman tahan 1 minggu gue, karena merasa kayak wah, gue kan anak teknik industri. Gue harus ngedalemin, atau gue harus biar nyambung, biar gue perform, kayaknya gue harus mendalamin apa yang menjadi jurusan gue gitu kan. Meskipun bentrok sama pemikiran sebelumnya tuh, gue pengen belajar hal baru gitu. Cuman definisi belajar hal baru waktu itu sudah terisi dengan belajar setiap jam 7 paginya ini nih, karena itu semuanya hal baru. Cuman pas ke kantornya banget tuh gue seminggu di digital marketing, habis itu gue di shipping. Di shipping tuh gue cukup lama di tim ini. Gue kayak logistik semuanya. Tapi setelah itu gue ternyata lebih nyaman di gudang nan. Jadi gue dipindahin di gudang. Di gudang gue pilih sendiri, nge-set up semuanya. Bahkan sempat jadi koordinatornya di gudang startup yang sekarang. Pas udah naik jadi koordinator itu, gue dipindahin ngemegang hal baru, produk baru yang lebih ke ekspornya lah gitu. Di sana banyak banget pengalaman, kenal sama Kadin dan segala macem. Kadin apa ya? Kamar Dagang Indonesia atau apa gitu. Kadin. Gue sendiri sampai lupa anjir Kadin. Iya, Kamar Dagang Indonesia. Oke. Iya. Itu ngurusin masalah ekspor itu ya? Iya, dari A sampai Z. Produk, jadi udah mulai dari sana tuh udah mulai megang produk. Kayak kalau kita punya sebuah produk, berarti kan harus dipikirin dari A sampai Z-nya. Kayak ini produknya apa, ini produknya mau
pasarin dengan cara seperti apa, marketingnya seperti apa, operasionalnya seperti apa, targetnya siapa aja, ketemu banyak banget sama UMKM itu gue di sini ngobrol masalah UMKM itu sebenarnya apa dan segala macamnya gitu sih. Habis itu gue pindah lagi sebenarnya timnya karena sudah selesai di sana ngebangun timnya, habis itu pindah lagi di bagian apa namanya, ini lebih unik lagi nih, gue disuruh belajar tentang ada salah satu tim tuh namanya ANR, kayak Acquisition and Retention. Jadi gue belajar banyak di sana tentang ya banyak banget lah tentang cara komunikasi. Oh, ini yang bisnis development lo sekarang ini ya, berarti di ANR. Nah, belum. Oh, belum. Itu journey gue menuju business development. Oh, oke. Setelah itu gue masuk lagi ke bagian operasionalnya di bagian product research. Jadi nge-research sebuah produk yang fit sama pasar itu seperti apa dan segala macamnya. Habis itu baru deh gua di bagian business development. Di bagian business development tuh artinya kalau lu punya produk, lu dari A sampai Z-nya tuh harus mikirin sesimpel kayak produknya itu apa, cara bikinnya seperti apa. Karena gua bermainnya di platform dan juga website kan. Jadi dari bikin website-nya itu seperti apa aja yang digunain, terus iklannya seperti apa. Makanya sempat belajar digital marketing pun meskipun cuma 1 minggu, tapi setiap malamnya itu gue belajar. Ada yang digital marketing juga. Iya, kayak Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, terus ada YouTube, pakai itu semua kan. Terus habis itu operasionalnya juga harus tahu seperti apa, runtutan flow-nya itu seperti apa operasionalnya. Pokoknya dari A sampai Z saya di business development sampai akhirnya sekarang punya tim. Gitu sih Nan, di business development Nan. Mantap. Ini lu berarti sebagai koordinator juga nih bos di business development. Ya gitu-gitulah. Oke, mantap. Terus gue mau nanya juga nih, Zik, selain kan lu tadi udah nyebutin lumayan banyak juga nih yang udah coba lu jalanin, Zik. Itu kira-kira ada juga yang belum lu coba di perusahaan lu yang sekarang? Ibaratnya kayak divisi yang belum lu jamah, ada, Zik? Yang sebenarnya sih pada dasarnya udah hampir semua. Cuman satu hal yang belum gue dalam itu adalah di bagian event. Kayak emang ngedatengin bukan ya event lah, kayak kita di kuliah kan ada kayak bikin event kepanitiaan dan segala macam. Nah ini lebih serius nih, lebih gede dan segala macam nih. Dan itu gue belum pernah ngekoordinir langsung, tapi sebagai bagian dari itu gue pernah. Cuman ngekoordinir langsung tuh belum. Gitu, Nan. Oke. Berarti hampir semua ya, Bos. Nah, dari hampir semua yang udah lu jalanin ini, kira-kira ada target lagi gak yang pengen lu achieve? Rencana lu ke depan deh kira-kira. Kapan nih kira-kira? Apa ya? Ya, sebenarnya nih uniknya di sini juga ya. Jadi di sini tuh pertama kali pelajaran yang paling ngehook gue tuh adalah apa namanya? Sebenarnya gue tuh siapa sih? Gue tuh mau apa? Karena itu yang paling penting kayaknya. Sebenarnya kenal sama diri sendiri itu kayaknya paling penting, karena saat lu kenal sama diri lu tahu sebenarnya lu tuh mau kemana. Nah di sini tuh gue sampai belajar itu gitu. Makanya disebut di sini kayak gue full time learner kayak. Mantap. Dan kayak salah satunya tuh kayak gue coba bagi 4 kuadran gitu kan, kuadran 1, 2, 3, 4, dan gue bagi 2 kolom, kolom kiri dan kanan. Kolom kiri itu adalah yang gue mau, yang gue ketahui. Kolom kanan itu adalah yang tidak diketahui. Jadi pada dasarnya untuk mengenal diri gue untuk mengenal diri gue sendiri itu adalah di sini gue diajarin kayak lu harus tahu apa yang lu harus ketahui. Dan lu harus tahu apa yang tidak harus lu ketahui. Jangan sampai Ini berarti tadi lu 2 kuadran apa 4 nih ya? Kan tadi ada 4 kuadran. Tapi kan 1, 2, 3, 4 ya. Bagian sisi bagi kanan itu dibagi 2 lagi. Jadi di kuadran 1 tuh kayak lu tahu apa yang harus lu ketahui. Di kuadran 2 lu tahu apa yang tidak harus lu ketahui. Ya kan? Jangan sampai lu tidak tahu nih
apa yang tidak harus lo ketahui. Hmm. Dan jangan sampai lu juga tidak tahu apa yang seharusnya lu ketahui. Oh, oke, paham. Ya kan? Jadi kayak jadi kayak kalau misalkan ya lu tahu tujuan lu apa, harusnya lu udah tahu apa aja yang harus lu ketahui buat ngecapai tujuan lu itu gitu. Kalau misalkan hari ini nih, saat ini apa yang gue kerjain tidak sesuai dengan apa yang gue tujukan, ya ngapain gue di sini, ngebuang-buang waktu gue ataupun ngebuang-buang waktu orang-orang di sekitar gue gitu. Jadi kayak karena di sini tuh pernah juga dikirim ke Bogor gitu loh. Bogor ya? Iya Bogor. Ini siapa nih? Maksudnya orang di mutasi ya? Bahasanya itu mutasi gitu kali ya? Bukan. Ada pelatihan gitu lah. Oh, di pelatihan, oke. Ada pelatihan gitu ke Bogor selama 3 hari. Di 3 hari itu nggak boleh pegang handphone, nggak boleh pegang gadget apapun itu. Nih gelang-gelang nih diambilin semua, jam tangan apapun itu diambilin, dan tidak boleh ngobrol satu sama lainnya kecuali di dalam hallnya doang. Jadi kalau mau tidur, makan apapun itu nggak boleh ngobrol. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah kita disuruh kayak nyari tahu emang fungsi kamu di dunia ini apa. Anjay. Jadi kayak gue mikir 3 hari 2 malam, emang fungsi gue dilahirkan tuh ke dunia tuh apa? Tapi penting ternyata. Tapi semuanya tuh diambil dari gue, kayak gelang, jam tangan. Jadi gue misalkan kita menunaikan kewajiban kita kepada Tuhan tuh nggak ada waktu itu, jadi ngikutin matahari anjir. Jadi rasa aja kayak subuh zuhur iya, soalnya lu nggak tahu waktu ya ibaratnya. Nggak tahu, dan itu tuh azan nggak kedengeran cuy ke sana. Itu tuh di Bogor. Kayak wah, tapi di sana tuh gue dapetin pelajaran berharga banget, kayak sebenarnya emang ya kok di dunia ini ngapain gitu, fungsi kita pada dasarnya apa gitu. Jadi kayak satu statement dari trainer waktu itu adalah, dari bos gue waktu itu adalah, saat fungsi ini sudah terpenuhi ya udah lu pasti meninggal, lu udah meninggal tuh gitu. Jangan sampai fungsinya nggak terpenuhi, ya gitu deh. Lo kebayang nggak sih? Iya, jadi kayak kalau fungsi udah lu kecapai gitu ya. Jadi kayak gue mikirin tuh 3 hari 2 malam. Asiknya adalah saat gue tahu fungsi utama gue apa, gue breakdown sampai apa yang gue kerjain hari ini. Jadi gue besok mau ngapain, gue bulan depan mau ngapain, gue tahun depan harus udah achieve apa. Secara garis besar timeline itu sudah kebayang gitu loh, karena tujuan satunya udah tahu gitu. Gitu sih enaknya belajar tuh kayak gitu. Kayak di sini dikasih hal yang seperti itu gitu ya. Oke deh gitu. Kayaknya gue sebenarnya pengen ngobrol lagi juga sih, cuman ini masalah durasi kali ya. Jadi gue coba ini coba nanya yang lain dulu. Nanti kita ngobrol di belakang kali ya. Bisa. Di belakang mana? Di belakang layar. Ini iya betul. Ngomongin ini sih, lanjutnya tips and trick. Kalau misalnya ada yang mau apa tuh namanya, ngejar di posisi lu sekarang ini ya, di perusahaan yang sekarang. Kalau kita bicara anak-anak teknik industri, yang kepake apanya sih di sini? Sebenarnya ada banyak, lebih ke soft skill-nya, kayak analisa, kayak berpikir kritis dan segala macamnya, karena mau belajar. Jadi kayak, dan juga kayak di sini tuh gue juga belajar banyak juga tentang learn how to learn, kayak belajar cara belajar gitu. Jadi kayak cara belajar yang benar. Jadi cara belajar yang benar, karena tidak hanya sesimpel kayak kita tuh orang visual, audio atau kinestetik ya, tidak sama sekali ternyata. Karena di sini diajarin juga kayak otak gitu. Emang cara kerja otak pada manusia tuh kayak apa? Mungkin kalau pernah dengar kayak focus and diffuse mode, itu gue belajar di sini. Kayak maksimal otak kita mengenal sesuatu yang baru itu berapa lama? Karena ternyata berapa banyak? Bukan berapa lama, berapa banyak. Ternyata cuma 4 hal berbeda. Misalkan nih ada deret angka. Kalau kita tidak mengimajinasikan angka tadi dan segala macam, ternyata kita cuma bisa nginget tuh 4
atau orang deh, pokoknya apapun itu, pokoknya 4 gitu. Kalau belum dilatih dan segala macamnya. Jadi jadi belajar gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau kesini kayaknya kayak ya sifat apa ya? Bukan. Nanti gue kayak sombong itu enggak ya. Apa tuh? Sifat apa nih maksudnya? Bukan. Pada dasarnya lu mau belajar terus jangan terlalu picky. Jadi kayak jalanin aja dulu. Karena dimanapun kayak ya pasti ada plus minusnya gitu. Jangan membandingkan A dengan Z dan segala macamnya. Ya gitu deh. Jadi kayak segala sesuatunya pasti ada kurang lebihnya, untung lebihnya. Lu dihadirkan di sini artinya kan ya itu tempat yang cocok untuk lu di waktu itu gitu. Jadi kayak ya jalanin aja kalau dari saran gue mah, selama itu sesuai dengan tujuan lu ya. Kalau itu nggak sesuai sama tujuan lu juga kayak ya udah ngapain di sana gitu, mending keluar cari tempat yang lain. Betul. Itu sih Nan. Kejawab nggak Jan? Kejawab ya? Jauh banget bos, keren banget sih asli. Terus juga apa ibaratnya banyak insight sih kalau buat gue pribadi ya ini malam ini. Thank you banget sih. Pagi ini Nan. Oh iya bener. Oh iya. Buat pagi ini. Nah, Nah kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya nih sih ke lu, kira-kira itu kontaknya kemana nih bos? Boleh ke Instagram kali ya, atau ke LinkedIn boleh. Ada di mana? Ada di CV tadi tuh Jora Zik atau Zikra. Zikra S di Zikra doang ya di LinkedIn ya? Kayaknya Zikra doang. Oke, nanti gue coba taruh di deskripsi ya bos. Ya betul. Oke, kita udah masuk sesi akhir sini bos. Kira-kira lu ada closing statement nggak? Closing statementnya buat siapa nih Nan? Buat pendengar. Siapa saja? Si Gearpods ya yang kira-kira closing statementnya apa ya? Oh iya, pertama pasti semoga apa yang kita omongin hari ini tuh ya bisa bermanfaat untuk semua kali ya, karena amin. Ya semoga bisa entah apapun itu manfaatnya, entah bikin teman-teman senyum, sekedar senyum, atau bikin teman-teman lebih kenal kita yang nantinya mungkin nggak tahu sebulan 2 bulan lagi mungkin kita bakalan jadi orang yang berteman atau bekerja sama. Terus yang kedua adalah di sini gue banyak belajar hal baru, yang salah satunya itu adalah ya tentang goals hidup dan segala macamnya. Jadi saat apa yang dikerjakan sekarang adalah hal yang sesuai dengan apa yang lu tujukan, ya jalanin. Dan totalitas itu yang paling penting, total dan loyal. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nggak bakalan dapat poinnya. Tetapi sebaliknya nih, jika hal yang lu kerjain sekarang tidak ada benang merahnya sama apa yang lu tujukan ke depan, ya cepat-cepat keluar. Jangan di sana ngabisin waktu lu yang pertama, karena toh ngapain ngabisin waktu di tempat yang bukan step lu menuju ke tujuan lu gitu kan. Betul. Gitu sih. Jadi mending cari tempat yang paling sesuai. Gitu. Sama tujuan lu. Bukan mau ya, tapi emang apa kebutuhannya. Tujuan tuh esensial banget ya, harus tahu ya. Iya. Tujuan kita. Tapi itu bisa salah bisa benar ya, ini pendapat gue aja. Betul. Disclaimer. Saya bukan orang, saya tidak bertindak sebagai orang yang paling benar teman-teman. Tapi itu dari apa yang dijalanin aja. Betul. Iya, betul. Oke. Thank you banget nih Zik buat sharing-sharingnya. Tapi udah berapa jam sih? Kita setengah jam kurang lebih. Setengah jam. 30 menit. Ya mungkin itu aja. Gue Harun Haryono Saputra sama Zikra ini ngewakilin. Gue mohon maaf kalau misalnya ada salah kata mungkin di video ini. Terus juga udah makasih buat yang ngedengerin di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya Gearpods Podcast, karena semua orang punya cerita. Thank you. Ya, mantap.